Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rehman Sultani. Sama-sama kami hormati Bapak Dr. Ahmad Sunhaji MPD selaku dosen pengampu. Kali ini saya akan mempresentasikan manajemen pengembangan kurikulum sekolah sebagai tugas untuk memenuhi ujian tengah semester. Di dalam manajemen pengembangan kurikulum sekolah, pembahasan yang akan dibahas adalah pertama manajemen, kedua fungsi manajemen, tujuan manajemen pengembangan kurikulum, dan kesimpulan yang terakhir. Yang pertama, kita membahas pengertian manajemen. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, secara bahasa, kata manajemen artinya proses penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Beberapa definisi manajemen menurut para ahli. Yang pertama, menurut George R. Terry, manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian yang dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan sumber daya organisasi. Yang kedua, menurut Henry Fayol, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan terhadap sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan. Setelah kita mengetahui pengertian manajemen, apa fungsinya? Fungsi manajemen meliputi 4 fungsi. Yang pertama, perencanaan atau yang disebut dengan planning. Perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang tentang hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan. Yang kedua, fungsi manajemen pengorganisasian. Pengorganisasian adalah keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab, dan wewenang sehingga terciptanya organisasi dalam mencapai tujuan yang ditentukan. Selanjutnya, fungsi yang ketiga, penggerakan. Penggerakan adalah keseluruhan proses pemberian dorongan bekerja kepada bawahan demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis. Yang keempat, pengawasan. Pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilakukan berjalan dengan lancar. Selanjutnya, dari fungsi manajemen masuk ke dalam tujuan manajemen. Tujuan manajemen ini meliputi 3 aspek. Yang pertama, mencapai tujuan organisasi. Untuk mencapai tujuan organisasi, memastikan bahwa organisasi telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Setiap organisasi, baik dari perusahaan, lembaga pendidikan, ataupun organisasi non-profit, memiliki tujuan tertentu yang menjadi arah kegiatan operasionalnya. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Memaksimalkan produktivitas dengan penggunaan sumber daya yang minimal. Hal ini melibatkan pengelolaan sumber daya manusia
material, dan finansial secara efisien untuk menghindari pemborosan. Dengan efisiensi yang baik, organisasi dapat mencapai hasil yang optimal dengan biaya yang lebih rendah dan waktu yang lebih singkat. Yang ketiga, mengembangkan SDM, sumber daya manusia. Mengembangkan potensi SDM dalam organisasi. Salah satu tujuan penting manajemen adalah mengembangkan potensi sumber daya manusia dalam organisasi. Manajemen harus memastikan bahwa karyawan memiliki keterampilan yang diperlukan, termotivasi, dan bersemangat untuk berkontribusi dalam mencapai tujuan organisasi. Nah, ini termasuk pelatihan, pengembangan karir, serta menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Dalam pengembangannya, kurikulum memiliki pengertian. Kurikulum adalah rancangan pengajaran atau sejumlah mata pelajaran yang disusun secara sistematis untuk menyelesaikan suatu program untuk memperoleh ijazah. Sedangkan pengembangan adalah proses perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembangan kurikulum dan kegiatan yang dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan nasional. Lalu, apa sih tujuan pengembangan kurikulum? Tujuan yang pertama, menyesuaikan kurikulum dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengembangan kurikulum ini harus memperhitungkan perubahan yang terjadi dalam dunia ilmu pengetahuan dan teknologi, agar materi yang diajarkan tetap relevan dengan kondisi dunia modern. Kedua, memenuhi kebutuhan peserta didik. Kurikulum yang baik harus didesain sesuai dengan kebutuhan, minat, dan potensi siswanya. Pengembangan kurikulum harus memastikan bahwa materi yang diajarkan kepada siswa mampu mengembangkan kompetensi siswa secara holistik, baik dari aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Yang ketiga, menyesuaikan kurikulum dengan tuntutan masyarakat. Kurikulum harus disesuaikan dengan kebutuhan dan harapan masyarakat serta dunia kerja. Tujuannya adalah untuk menyiapkan lulusan yang siap berkontribusi bagi masyarakat dan mampu menghadapi tantangan global. Yang keempat, meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Pengembangan kurikulum juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas mode pembelajaran di sekolah, termasuk penggunaan teknologi dalam pembelajaran, metode pengajaran yang inovatif, dan penilaian yang lebih efektif. Yang kelima, mewujudkan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan. Kurikulum harus memastikan bahwa semua siswa, termasuk yang berkebutuhan khusus, mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Tahapan dalam pengembangan kurikulum yang pertama, identifikasi kebutuhan. Mengidentifikasi kebutuhan pendidikan baik dari peserta didik, masyarakat, maupun perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kebutuhan ini akan menjadi dasar dan perumusan tujuan kurikulum. Yang kedua, perumusan tujuan pendidikan. Setelah kebutuhan diidentifikasi, langkah berikutnya adalah merumuskan tujuan pendidikan yang ingin dicapai melalui kurikulum. Tujuan ini harus menggambarkan kompetensi yang diharapkan dari peserta didik. Ketiga, pemilihan dan pengorganisasian materi. Tahap ini melibatkan pemilihan bahan ajar yang relevan dengan tujuan yang telah dirumuskan. Materi yang dipilih harus disesuaikan dengan kemampuan siswa dan disusun secara sistematis. Keempat, pemilihan metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang digunakan harus efektif dan mampu menciptakan pengalaman belajar yang mendalam bagi siswa.
seperti diskusi, eksperimen, proyek, atau teknologi pembelajaran. Ini sangat dianjurkan untuk meningkatkan keterlibatan siswa. Kelima, implementasi kurikulum. Pada tahap ini, kurikulum yang telah dirancang diterapkan dalam proses pembelajaran di kelas. Guru berperan penting dalam mengimplementasikan kurikulum dan harus memahami betul struktur serta tujuan dari kurikulum tersebut. Yang terakhir, tahapannya evaluasi kurikulum. Evaluasi dilakukan untuk menilai apakah kurikulum yang diterapkan telah mencapai tujuan yang diinginkan atau belum. Evaluasi ini bisa melibatkan berbagai aspek seperti efektivitas metode pembelajaran, pencapaian siswa, serta referensi materi ajar. Yang terakhir, faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum. Yang pertama, kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan kurikulum seringkali dipengaruhi oleh kebijakan nasional yang menetapkan standar pendidikan tertentu. Pemerintah biasanya berperan besar dalam menentukan kerangka kurikulum. Kedua, kebutuhan masyarakat. Kurikulum harus mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat, termasuk persiapan siswa untuk dunia kerja dan berkontribusi mereka dalam masyarakat. Yang keempat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengembangan kurikulum harus memperhatikan perkembangan terbaru dalam ilmu pengetahuan dan teknologi untuk relevan dengan zaman. Yang ketiga, yang keempat, sumber daya di sekolah. Ketersediaan sarana dan prasarana di sekolah seperti laboratorium, perpustakaan, dan teknologi juga mempengaruhi perkembangan kurikulum. Yang terakhir, faktornya kebutuhan siswa. Faktor dari segi psikologi, sosial, dan akademik dari siswa harus diperhitungkan dalam pengembangan kurikulum, termasuk kemampuan, minat, dan gaya belajar siswa. Adapun kesimpulannya dari materi ini, pengembangan kurikulum merupakan gambaran umum para perancangnya tentang hasil-hasil yang diharapkan dari suatu program untuk dapat mengatasi kendala-kendala yang belum terlaksana agar dapat terlaksana dengan tujuan yang telah ditetapkan. Ya, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.